Pak, itu masalahnya. Datamu nggak sepakat dengan bibirmu tadi. Ini lagi. Untuk apa Allah mengeluarkan ayat sepele ini? Yaitu untuk memenuhi keinginan Muhammad. Saat itu Gelora Birahi malam pertama sudah tak tertahankan. Telah memberikan kode agar para tamu undangan segera pulang. Tetapi masih saja ada 2 tamu. Dan Anas yang ngeyel tak mau pulang. Nah, itu mengatakan bahwa mengulangi kodenya. Akhirnya kedua tamunya pun pulang. Hasrah sudah semakin membara. Kok si Anas masih saja ingin bersama Rasul. Rasul akhirnya menempuh cara terang-terangan untuk mengusir Anas. Aduh, aku gak bisa baca ini. Ini gak tahu loh yang serta. Jadi begini teman-teman. Setelah itu dia kan merayakan pernikahannya dengan Zainab. Ada banyak tamu diundang toh. Oke, nanti aku linknya ini. Ada 3 orang tamu tuh nggak mau pulang-pulang. Lah akhirnya turunlah ayat itu. Jangan kamu berlama-lama di rumah Rasul. Itu surah 33 ayat 50 kalau nggak salah. Jadi itu ngusir tamunya pulang pakai ayat ini. Turun ayat ini. Nggak boleh lama-lama di rumah Rasul. Kalau sudah selesai apa yang diinginkan langsung pulang. Iya memang ada. Oke. Aku chat ini di kolom komentar di YouTube Airben. Supaya pemirsa silakan cek sendiri. Dan ini link yang di-share oleh seorang dokter Putra. Terima kasih. Ya, pertanyaannya apa sih hikmatnya seorang nabi dalam melakukan hal ini, Pak? Apa sih ajarannya yang bisa dipetik, Pak? Masa untuk ngusir tamu aja turun ayat, Pak? Apa ini betul dari Tuhan? Ini harus dipertanyakan. Ini krusial loh, Pak. Mana Pak? Dibuka. Udah pergi dia? Atau masih ada dia? Udah. Dibuka aja mute-nya nih. Udah selesai, udah kita baca kok. Kalau Bapak menanyakan peristiwa itu pelajarannya apa? Yang pertama, bahwa ternyata masih ada di hati para muslimah itu yang merasa dirinya itu lebih tinggi daripada manusia yang lain. Padahal Al-Quran mengajarkan takwa. Yang kedua, bahwa sebenarnya Rasulullah memilihkan istri yang baik untuk Zaid. Tapi karena ada masih merasa itu, maka istri itu tidak cinta. Jadi di sini adalah penjelasan hikmahnya, jangan memaksakan kawin kepada orang yang tidak saling mencintai. Yang ketiga, Iya, itu sudah istri masih aja mengambil menantu pun masih kurang, Pak. Bahkan keluar itu lagi ayatnya bahwa boleh menikahi perempuan mana saja kalau mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Itu kan apa, Pak? Tambah lagi itu loh, Pak. Ayat 52 tambah lagi loh, Pak. Itu asumsi liar Anda. Ya, asumsi liar Anda. Ini udah dibacakan ada kok. Iya kan tadi dibacakan seperti itu. Pak, ya, dari kenapa diambil hal-hal yang jeleknya saja, tapi tidak diambil keseluruhan? Yang Bapak bicarakan itu ada gitu Pak. Kalau sudah seperti itu mana ada tidak tahu. Saya kan hanya begini. Saya hanya nge-share artikel, kemudian Ibu tanya maksud dari artikel itu apa, kemudian saya menjelaskan. Kok maksudnya intisari atau pengajaran yang diajarkan itu apa? Ya, yang bagusnya secara moral intisarinya perbuatannya itu. Iya, teladan yang dikasih Pak. Apakah Allah mengesahkan semua perbuatan yang menurut orang ini bertentangan dengan hati nurani? Kan terjadi keributan Pak, ya. Untuk orang awam saja, istilah sebentar Pak. Untuk orang awam saja yang merasa tidak punya Tuhan, mereka tahu Tuhan ini justru disahkan oleh penguasa langit dan bumi yang katanya Allah yang maha tinggi, maha agung, maha kudus. Menyalahi hukum. Iya Pak, menyalahi hukumnya sendiri Pak. Enggak, kan begini penjelasannya. Itu Allah mengajarkan. Janganlah memaksakan perkawinan yang tidak saling mencintai. Pak, ayat 36 Allah yang menikahkan Zaid dengan Zainab kok. Allah yang menikahkan Pak. Ada maknanya di tiap pernikahan Nabi itu ada maknanya. Seperti itu dengan Zainab itu
adalah Artinya itu ayat memang dibuat-buat sendiri sama Muhammad. Enggak. Sampai Iya, kita kalau yang mau tahu tidak ada jadi di memakai Zainab. Ngapain nunggu Di janda? asumsi yang Pakai dibuat-buat. otak. Kita jelaskan duduk persoalannya Dan dengan kalian data. masih mau ikut Nabi seperti itu. Gila kalian. Tadi sudah Mulia. ada datanya. Kan loh. begini, Data yang sudah Bapak yang nggak ngerti berdasar. apa-apa. Nabi yang mengingini Zainab ketika Tahu dia tentang sedang Nabi. tidak berpakaian atau Buktinya berpakaian mengingini. Anda punya Mana asumsi. bukti yang mengingini? Enggak ada. Nabi seperti Kamu itu. cuma asal bacot memfitnah Nabi mulia. Pakai otak lah. Kami baca Bang ayat Bang ini mau yang sama begini janda mau adalah jangan orang berpakaian tipis. Kok bisa mulia sih yang seperti ini? Mulianya di mana? mulia. Mana mau Ini Nabi kan mulia yang pelajaran. dijodohkan. Masa mau Nabi dia cerai? melihat Tidak wanita mungkin lain dia berpakaian salah. Oke, sebentar Bu Sofi, sebentar Surya, Bu Uti, Bu Aida, tolong Ibu sampaikan bagaimana mulianya Nabi saya mau itu sampaikan. berbasis data ya, basis data. Ya, Ibu Sofi, Iya, silakan. saya usul Putra, sebentar. Ini Oke. Zainab. Kalau mau Sebentar, tidak sebentar, jadi. sebentar. Itu loh. ada Kalian yang moderator nggak yang Moderat, aku moderator. Sekarang saya moderator. Sebentar ya, Ibu Sofi. Sebentar. Makanya jangan asal bicara tentang Nabi Eh, orang lain. oh, agama sebentar. orang lain, pengetahuan. Ibu Aida ini dibilang sebentar. Muhammad Tenang. melihat wanita lain berpakaian Oke. tipis. Sebentar Bu Sofi, sebentar. Mulia. Mulut comberan. Oke, sebentar ya. Nabi Saya nggak begitu Bu pengakuannya. Sofi, bentar Bu Sofi. Tentang Sebentar. Nabi. Sebentar dulu, sebentar. Gini ya, teman-teman. Sebentar. Mana dia Ibu Aidanya? Ibu Aida, kamu bicara bawa data. Kamu boleh membela, kamu boleh menyatakan kita salah, tapi datanya ada. Mana dia? Masih ada? Ah, itu. Jadi gitu. Mulianya di mana kalau begini? Bagaimana yang A berubah jadi B, yang halal jadi Hanya haram, seorang haram jadi wanita halal. gila yang membela Nabi seperti ini. Kalau ada suaminya melihat istrinya orang lain dengan berpakaian tipis dan mengingininya, apakah dia masih bisa berkata itu perbuatan mulia? Iya, di mana mulianya? Nehi, enggak. Ya udah. Jadi gini Pak Putra, datanya Pak Putra mana Pak? Data yang Bapak share tadi udah kutunjukkan sepakat dengan data kita. Jadi sekarang apa lagi Bapak mau bilang? Ibu Aida yang tadi mana itu? Yang ada di mana itu? Ada di live YouTube bilang aku kadrun apa semua, naik kau ke atas. Kau bawa datamu di sini. Data. Jadi gini, prinsipnya yang saya tahu, kalau kita mau bahas sejarah di masa lalu, semakin dekat dengan peristiwa itu semakin murni kisah itu. Iya. Sama seperti air, semakin dekat dengan mata air semakin jernih, semakin jauh semakin banyak kotoran. Jadi gitu Iya. Pak Putra, itu udah berpikir logis yang sehat, tapi logis yang kacau ya kebalikannya. Oke, silakan siapa yang mau berbicara, Pak Putra, silakan bertakia. Jadi gini ya, kalau kita mau istri seseorang pakai ayat itu boleh nggak Pak Putra? Iya, iya betul. Nah, saya tanya Tapi kan sama Pak untuk Putra, Nabi. kalau saya mau istrinya tetangga saya atau istrinya siapapun, saya pakai ayat itu diperbolehkan tidak Pak Putra? Ya silakan Pak Putra dijawab Pak. Nggak boleh Pak, kan bukan Nabi. Kalau bukan Nabi boleh, sah saja. Pak, pertanyaan Pak, kenapa Nabi boleh, umat awam tidak boleh? Sedangkan Nabi itu adalah merupakan panutan. Kenapa dilarang untuk umatnya, lalu Nabi memperoleh keistimewaan untuk melanggar semua aturan-aturan ketetapan dari Tuhan itu, Pak? Kan aneh ya Pak? Nabi itu kan dia adalah pemberi peringatan. Nabi itu kan adalah panutan. Nabi itu kan adalah pedoman. Dialah yang mengajarkan semua akhlak itu Pak. Tetapi ya buat umatnya sendiri itu kan merupakan hal yang enggak ini yang haram ya Pak. Kenapa justru Nabi dihalalkan gitu loh Pak? Ya betul Bu. Kenapa justru Nabi dihalalkan betul, gitu Bu. Pak? Hak Betul, istimewa Bu. apa itu? Iya, saya ngerti udah saya Ya. jelasin ya Bu. Nabi itu memang panutan, tapi kalau masalah selangkangan itu kita nggak boleh melarang dia, itu harus suka dia gitu Bu.
Kau jawab siapa? Iya, Bu. Saya Bu Morris itu, Bu. Shalom semuanya. Begitu, Bu. Karena